Coba deh, bisa nggak gue di sini? Gambar gue di sini bisa nggak ya? Gini sih, oke, nggak bisa. Aku pakai handphone soalnya. Jadi maksud saya tuh gambarnya tuh nanti ada konsep misalnya 3 gitu ya. X itu adalah variabel independen. Bisa juga di tengah-tengahnya kamu misalnya menginginkan sesuatu ada konsep lagi gitu ya. Nah, kemudian dari konsep itu juga mempengaruhi yang lainnya gitu. Itu juga bisa misalnya 3 konsep gitu ya. Atau nanti ternyata pas lagi kamu cari cari dari beberapa artikel muncul lagi gitu ya. Ternyata dari misalnya ya ngomongin tentang motivasi terus ternyata nggak langsung melakukan pembelian, ada lagi di tengahnya ternyata motivasi itu dipengaruhi apa dulu gitu ya, terus akhirnya dia baru melakukan impulse buying gitu loh. Nah itu terkadang pada saat kamu melakukan penelitian itu bisa ketemu gitu loh kalau misalnya kamu banyak baca tentang konsep yang sedang kamu pilih itu tadi gitu. Paham nggak Dinda Maira? Kamu. Mm-mm. 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 Nah, seperti kemarin penelitiannya si Kak Purma ya, Purma. Kemarin tuh dia kan cuman meneliti tentang apa ya, tentang green gitu ya. Ternyata dari hubungan X ke Y-nya gitu ya, ternyata nanti dia ada yang namanya eh itu interferning. Interferning itu dia dipengaruhi. Jadi kayak misalnya lo kayak mau berhubungan gitu ya, berhubungan sama seseorang. Tapi sebelum kamu melakukan apa istilahnya hubungan gitu ya, itu ada pengaruh dari hal lain lagi gitu ya, yang mempengaruhi hubungan kamu gitu loh. Jadi ibaratnya kamu tuh harus cari tahu, memang memang itu yang mau kamu cari langsung gitu ya, ataukah ternyata pada saat kamu melihat itu ternyata ada hubungan dari faktor lain atau dari variabel lain gitu loh. Nah, itu bisa kamu cari tahu gitu. Jadi itu kalau misalnya kamu gunakan statistik ya. Jadi itu semua dugaan gitu loh. Kamu udah tahu setelah kamu baca, ini sepertinya ini deh, kayaknya ini yang paling besar nih gitu loh pengaruhnya. Kenapa kamu tahu misalnya tentang motivasi, kenapa kamu menduga misalnya tentang harga? Karena kamu lihat harga itu gitu ya, harga harga barang-barang pre-love itu murah gitu ya. Harga barang-barang pre-love itu murah. Orang memang cenderung, tapi kan gitu ya, misalnya ada pertanyaan lagi gitu ya, beberapa orang ngomong, tapi kan ini bekas gitu ya, kenapa sih kok orang Gen Z itu tertarik sama bekas itu tadi gitu loh, sehingga memicu mereka melakukan impulse buying itu tadi. Nah, mungkin ada beberapa misalnya pernyataan, kenapa kok bisa seperti ini, begini, begini, begini. Nah, itu kan penyanggahan, sehingga pernyataan kamu tuh kayak kayak kamu ragu sendiri, ada masalah gitu loh. Seperti itu gitu loh, Din, Aira. Jadi yang namanya latar belakang itu seperti itu. Jadi harus ada permasalahan terlebih dahulu yang bisa kamu selesaikan. Apakah impulse buying itu salah? Enggak, iya kan? Impulse buying nggak salah. Nah, bisa saja impulse buying itu mempengaruhi apa nantinya gitu loh. Misalnya mempengaruhi impulse buying, ya bagus dong kalau misalnya masalah di mana? Masalahnya ini SDG Bu gitu ya. Udah orang berpendapat tentang pre-love gitu ya. Beli bekas gitu ya. Tapi tetap dia belanjanya banyak. Nah, misalnya itu masalah kan gitu loh. Nah, itu coba deh kamu cari tahu di situ gitu loh. Saya juga masih bingung sih sebenarnya dengan apa yang mau kamu cari ini gitu loh. Jadi itu sih yang bayangan saya karena saya juga belum baca. Ya, Ibu mau nanya, Bu. Kan sebenarnya kan rencana kita kan tadi kan yang hipotesis karena Bu, eh, Ah, yang kita udah ada nih dugaan-dugaan dari kita.
Terus nanti bakal kita teliti lagi kira-kira yang mana yang lebih unggul gitu nggak sih Bu maksudnya Bu? Jadi misalnya nih dari dugaan kita tuh karena harga, terus ada yang karena emang pengaruh influencer atau karena barangnya bagus segala macam. Nanti pas kita riset nih kan Pur. interview gitu kan dari Loh, beberapa nah orang. itu lagi. Kamu mau interview atau mau analisis pakai statistik? Beda loh. Paling Bukan interview, berarti responden kan. ya. Responden berarti kan kamu kirim kuesioner gitu loh. Nah, terus Nah, ntar kan mereka kan isi kan, jadi kan ntar kita yang langsung kasih dugaan kita atau mereka langsung yang ya nulis enggak gitu dong, alasannya apa? kamu sudah membuat. Udah nyediain ya? Kamu pernah isi kuesioner dari kakak kelas nggak? Iya. Nah, seperti itu nanti. Iya, iya. Kenapa bisa seperti itu? Itu pertanyaan itu, atau kita bisa bilang itu sebagai pernyataan gitu ya, itu nggak ngasal bikinnya. Jadi itu berdasarkan konsep yang ada. Jadi misalnya, apa ya contohnya ya? Saya nggak ada contoh kuesioner sih, nanti coba deh saya share. Jadi yang namanya kuesioner itu berdasarkan dari konsep yang kamu cari, variabel yang kamu cari. Misalnya ngomongin harga. Harga itu ada apa saja di dalam harga, ya. Nah, itu yang ditanyakan gitu loh. Atau misalnya bukan harga deh, kayak misalnya tentang jasa deh. Jasa itu kan ada beberapa dimensi ya. Di dalam jasa itu, kualitas jasa itu ada tentang misalnya apakah jasa itu bisa dikatakan itu bisa dihandalkan gitu ya. Bisa dihandalkan itu artinya dia udah janji gitu ya, udah janji sesuatu. Nah, ternyata janjinya itu bener kan enggak gitu ya. Kayak misalnya mau jualan bedak. Bedak itu beneran bisa bikin lo cantik enggak gitu loh. Bisa membuat diri lo jadi lebih baik enggak gitu loh. Nah, itu kan dari konsep yang ada gitu loh. Bikin pernyataannya itu bukan sesuatu yang dibikin sendiri, tetapi dari konsep. Jadi kayak ibaratnya satu definisi gitu ya. Definisi itu dibredel lagi. Itu nanti ada dimensi, ada indikator. Nah, indikator itu yang akhirnya kamu jadikan pernyataan di dalam kuesioner gitu loh. Halo, halo. Ya, Ibu. Gitu. Ya. Jadi Ya. coba deh cari aja dulu deh yang kalau misalnya mau bikin tentang statistik gitu ya. Dari beberapa konsep yang ada, tadi kan ada beberapa tuh ya. Coba cari sekitar 3 dulu lah gitu loh, nggak usah banyak-banyak gitu. Cari tentang konten, tadi menarik, motivasi gitu ya. Tentang motivasi sama satu lagi apa tadi ya? Harga misalnya ya. Tentang harga. Coba 3 aja dulu itu ya. Kamu berikan alasannya, kenapa kamu pilih 3 itu gitu loh. Kenapa kamu ingin meneliti mengenai variabel itu gitu loh. Ya, gitu. Udah sih, belum lagi. Yang lain? Bentar-bentar, Ya. Bu. Saya lagi nyimak rangkumannya dulu, Bu. Hah? Terima kerangkuman. Iya, catatannya. Tadi kan saya terlambat, Bu. Mohon maaf, Bu. Oh, ya ya. Joinnya. Gimana? Bu, tapi sebenarnya kan bentar-bentar. Sebentar ya, Din. Ibu, sebenarnya tuh yang saya bingungin itu tuh sebenarnya kita bisa nggak sih cuman kayak apa fokus fokus permasalahannya tuh ya terkait yang biasa diangkat sama anak-anak manajemen kayak harga terus atau enggak kayak Sebenarnya penelitian itu pengambilan bebas. keputusan. Betul, Ah, sebenarnya penelitian itu bebas. Tapi Bapak kita bersama merasa
yang namanya penelitian di manajemen itu kok kayaknya cuman berkutat di itu doang gitu loh. Padahal sebenarnya banyak yang bisa dibahas. Misalnya ngomongin produk, boleh deh lo ngomongin produk. Tapi produk yang gimana? Produk itu banyak konsepnya. Turunan dari produk itu juga banyak. Nah, itu yang bisa kamu ambil gitu loh. Misalnya ngomongin produk tapi ngomongin tentang variasinya misalnya gitu loh. Ngomongin tentang produk misalnya ngomongin tentang feature-nya gitu ya. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi bukan ngomongin produk, ngomongin harga gitu ya. Harga juga Oh, banyak gitu loh. Kemarin ada yang bicara tentang produk sensitivity. Intinya adalah konsepnya juga konsep harga gitu loh. Cuman dia lebih fokus ke sensitivitas harga. Kalau sensitivitas harga itu kan ngomongin tentang elastisitas produk. Nah, itu gimana gitu loh. Kalau harga rendah seperti apa, harga tinggi seperti apa, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi, apa ya, jangan kelihatan ngomongin tentang hal yang itu aja gitu loh. Sebenarnya itu. oh. Tapi bukan, Keputusan beli juga gitu, ya kan? Kayak keputusan pembelian. Sebenarnya iya, banyak yang bisa dibahas. Kayak misalnya impulse buying. Impulse buying itu kan konsep pembelian. Tapi iya, lebih kayak misalnya pembelian yang apa yang nggak kayaknya ada terencana. yang kayak kesannya terburu-buru gitu loh. Itu sih. Nah, itu kita kait-kaitkan ke terkait masalah SDGs-nya itu ya, Bu. Nah, masalah SDGs-nya itu kan sebenarnya dalam whole konsep ya, di dalam konsep kamu. Nah, itu bisa gitu loh. Jadi, kamu mau nyambungin kemana nih tentang SDGs-nya? Apakah memang alasan orang beli produk pre-love itu karena SDGs gitu ya? Jadi nanti di dalam pernyataan kuesioner kamu itu bisa dimasukin. Hmm. Kayak misalnya kemarin aku bikin apa sama mahasiswa tuh tentang consumer doubt. Jadi itu bisa juga dijadikan konsep loh. Jadi apa ya, doubt itu keraguan Keren. dari konsumen. Itu juga ada penelitiannya gitu loh. Jadi waktu itu dia meneliti tentang ini apa disposal disposal yang alat menstruasi itu loh yang nggak pakai Oh, pembalut tapi dia pakai menstrual cup. cup ya. Ya, menstrual cup. Nah, dia pakai itu. Banyak orang yang ragu kan. Nah, dia pakai consumer dop gitu. Nah, itu ada konsepnya. Jadi ya kayak kayak gitu loh, konsep-konsep yang jarang orang pakai tapi ada. Nah, berarti kan sebenarnya kayak penelitian kamu, coba deh cari di Google Scholar, cari penelitian tentang SDG, cari penelitian tentang produk pre-love gitu ya. Terus nanti coba cari dari kata kunci yang tadi kamu mau ambil kayak misalnya motivasi motivasi orang belanja pre-love misalnya. Nah, itu nanti akan keluar semua beberapa penelitiannya. Nah, kamu nanti bisa bandingkan tuh. Nah, itu bisa jadi bikin permasalahan di kamu gitu loh. Oke, berarti istilahnya kita kayak nyari tahu dulu, ntar kalau misalnya ini Betul, kita coba makanya nyari sisi lainnya ya, Bu. betul. Jadi gini, yang namanya penelitian itu bisa aja penelitian itu kamu bandingkan antara konsep dengan kenyataan. Konsepnya gini nih, dari beberapa artikel begini. Lalu kalau misalnya saya pengen pakai di keadaan saya sekarang, seperti apa hasilnya? Seperti itu. Atau kamu ingin lihat, kamu sudah punya permasalahan, terus dilihat dari beberapa konsep kok bertentangan. Nah, kamu ingin bahas itu, bisa juga gitu loh. Ketemu permasalahannya, yang penting ada gap-nya gitu loh. Gap itu kan permasalahan berarti kan. Oke, oke, Paham? baik, Bu. Paham, paham. Ya, itu yang ketemu dulu. Ya, itu yang kamu bahas, itu yang kamu mau selesaikan. Ya, jadi kalau misalnya muncul tadi beberapa faktor, berarti kan kamu udah menduga banyak tuh gitu loh. Setelah riset gitu ya, dari artikel,
beberapa artikel, sepertinya ini deh. Nah, kamu ingin melihat itu, benar nggak sih gitu ya? Dugaan saya, dia berpengaruh nggak? Lalu berapa persen pengaruhnya gitu, misalnya seperti itu. Atau mau cari hubungan doang, bisa. Gitu loh. Kalau hubungan itu hasilnya kesimpulannya ini ya, Bu. Apa Oh, eh, sebenarnya sama sih, kayak misalnya ngomongin regresi logistik, regresi linier, tuh sama. Sebenarnya hubungan sebab akibat juga gitu loh. Cuma caranya aja yang beda. Kalau yang ada hubungan itu pakai apa ya kemarin ya Pak Aurino, yang gue lupa lagi statistiknya. Lupa saya pakai apa ya. Ada kemarin, mau bandingin aja boleh kok. Misalnya lo mau bandingin, kemarin ada yang ngebandingin ini, penelitian tentang live stream di TikTok sama live stream di Shopee seperti apa. Dia cuma pakai uji banding doang. Itu lebih gampang. Seperti itu. Sebenarnya tergantung minat kamu mau kemana gitu loh. Makanya tujuan penelitiannya apa. nah itu lebih memang permasalahan utamanya. Gitu. Ya, Oke, Bu. ya. Memang sebenarnya satu kelompok itu pasti punya minat yang beda-beda. Nah, coba jadikan satu dulu. Maunya mana nih? Kan namanya buat belajar, biar sama-sama dukung gitu. Ya, Iya. syukur-syukur jadi satu artikel. Iya sih. Mm-mm. Iya, nanti saya kasih room lagi biar ada update. Karena kan ada, sebenarnya selalu ada kertas itu tuh selalu dipakai gitu loh untuk yang kedua, ketiga. Yang kemarin kan saya minta untuk perbaikan problem statement-nya kan. Gitu. Udah, ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih. Ya udah nggak Oke. besok. Alhamdulillah, makasih Makasih, Bu Bu. Dewi. Uh, Padahal lu udah berempat loh. tetap Bu. Udah.